Florentino Perez singgung kasus Negreira, Barcelona siapkan langkah hukum. Barcelona merespons keras pernyataan Presiden Real Madrid Florentino Perez yang kembali menyinggung kasus dugaan suap terhadap mantan petinggi Komisi Wasit Komwas Asosiasi Sepak Bola Spanyol RFEF, Jose María Enríquez Negreira. Klub Catalunya itu kini mulai mempelajari kemungkinan langkah hukum. Ketegangan antara dua raksasa sepak bola Spanyol kembali memanas setelah Florentino Perez membahas kasus Negreira dalam konferensi pers yang digelar Selasa 12,5/2026 waktu setempat. Presiden Real Madrid tersebut bahkan menyebut kasus itu sebagai skandal terbesar dalam sejarah sepak bola. Kasus Negreira sendiri menjadi salah satu kontroversi terbesar dalam sepak bola Spanyol. Barcelona diduga melakukan pembayaran senilai sekitar 7,5-8,4 juta 154,3.174,4 miliar kepada Jose María Enríquez Negreira, mantan wakil presiden Komwas RFEF, dalam periode 2001 hingga 2018. Hingga kini proses investigasi masih berjalan. Beberapa mantan petinggi Barcelona, termasuk Josep Maria Bartomeu dan Sandro Rosell, ikut masuk dalam daftar terdakwa. Florentino Perez mengungkapkan Real Madrid sedang menyiapkan dokumen setebal 500 halaman untuk dibawa ke UEFA setelah musim kompetisi selesai. Langkah itu disebut sebagai upaya memperluas penyelidikan kasus ke level Eropa. Menanggapi tudingan tersebut, Barcelona langsung mengeluarkan pernyataan resmi melalui situs klub. Barcelona menegaskan tim hukum mereka sedang menelaah seluruh ucapan dan tuduhan yang disampaikan Perez. Terkait konferensi pers yang diadakan oleh Presiden Real Madrid, Florentino Perez, "Kami informasikan bahwa Departemen Hukum kami sedang meneliti dengan saksama pernyataan dan tuduhan yang disampaikannya," tulis Barcelona dalam pernyataan resmi klub. Barcelona harus bayar 55 miliar ke RB Leipzig usai juara La Liga. Barcelona dikabarkan harus kembali mengeluarkan dana tambahan sebesar 3 juta euro atau sekitar 55 miliar rupiah kepada RB Leipzig setelah sukses menjuarai La Liga musim ini. Laporan Bild menyebut pembayaran tersebut merupakan bagian dari bonus dalam kesepakatan transfer Dani Olmo saat direkrut oleh klub Katalan pada 2024. Saat mendatangkan Olmo, Blaugrana lebih dulu menyepakati biaya transfer awal sebesar 55 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah. Setelah berhasil menjadi juara Liga musim lalu, raksasa Katalan itu juga sudah membayar bonus tambahan senilai 3 juta euro atau sekitar 55 miliar imbek. Keberhasilan merebut gelar Liga kembali musim ini membuat mereka wajib mengirim pembayaran bonus yang sama untuk kedua kalinya. Dengan tambahan tersebut, total dana yang sudah dikeluarkan Barca untuk memulangkan pemain timnas Spanyol itu kini mencapai 61 juta euro atau sekitar 1,1 triliun. Sejauh ini, Olmo telah mencatatkan 85 penampilan di semua kompetisi bersama tim asal Catalonia tersebut. Ia juga berhasil menyumbang 20 gol dan 15 assist. Perjalanan sang gelandang bersama Blaugrana sempat terganggu masalah cedera. Namun pada musim ini ia hanya melewatkan 5 pertandingan Liga akibat cedera bahu terkilir. Barcelona akan menjalani pertandingan pertama mereka setelah resmi memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025,2026. Sang juara bertahan dijadwalkan menghadapi Deportivo Alavés di Estadio de Mendizorroza Kamis 14,5/2026 pukul 02.30 WIB. Klub asal Katalan datang dengan suasana penuh percaya diri setelah menang 2,0 atas Real Madrid di El Clasico akhir pekan lalu. Hasil tersebut memastikan mereka meraih gelar Liga ke-29 secara beruntun di bawah asuhan Hansi Flick. Meski trofi sudah diamankan, Blaugrana masih menyisakan 3 pertandingan dan berpeluang menembus 100 poin musim ini. Lawan berikutnya adalah Alavés yang tengah berjuang keluar dari zona degradasi. Barcelona serius kejar Bradley Barcola, tapi harga jadi kendala. Menurut laporan Vicajes, Barcelona telah menjadikan Bradley Barcola sebagai target prioritas mereka di bursa transfer musim panas mendatang untuk memperkuat serang. Barcola sendiri dinilai sebagai pemain yang ideal untuk memperkuat La Blaugrana karena dikenal memiliki kecepatan dan insting mencetak gol yang tinggi. Meski demikian, untuk mendatangkan Barcola tidak akan mudah. Paris Saint-Germain membeli sang pemain dengan harga 45 juta euro dan kini mereka hanya akan mempertimbangkan tawaran senilai 70 juta euro untuk melepasnya.
PSG sendiri dalam posisi tawar yang cukup kuat, mengingat sang pemain masih terikat kontrak hingga musim panas 2028. Selain nilai transfer yang cukup tinggi, Barcelona juga harus siap menghadapi hambatan lainnya. Mereka harus siap bersaing dengan Arsenal dan Liverpool yang kabarnya memiliki ketertarikan serupa. Selain itu, kedua klub Inggris tersebut memiliki kekuatan finansial yang cukup untuk memenuhi tuntutan biaya yang diinginkan oleh PSG. Menarik untuk melihat bagaimana situasi ini akan berkembang. Namun dengan melihat krisis keuangan yang masih belum mereda, Barcelona kemungkinan akan kesulitan untuk mendatangkan Bradley Barcola ke Spotify Camp Nou di musim panas mendatang. Paris Saint-Germain sendiri sebenarnya tidak memiliki rencana untuk melepas Barcola dalam waktu dekat. Namun, Barcelona ingin memanfaatkan situasi yang tengah dihadapi oleh sang pemain di Parc des Princes untuk melakukan pendekatan. Saat ini Barcola lebih sering berperan sebagai pemain pelapis di tim utama PSG. Pasalnya, Luis Enrique lebih memilih untuk memasang Ousmane Dembele dan Kvaratskhelia di lini depan. Situasi tersebut lantas membuat agen Barcola, Moussa Sissoko, tengah berusaha untuk menawarkan kliennya ke klub-klub lain guna mendapatkan menit bermain secara reguler di tim utama demi perkembangan kariernya. Barcelona resmi perpanjang kontrak Hansi Flick. Barcelona resmi mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak dengan Hansi Flick. Salah satu pertimbangannya karena pelatih asal Jerman yang berhasil membawa klub meraih gelar La Liga 2 kali berturut-turut. Kesepakatan ini memastikan Flick akan tetap memimpin tim hingga Juni 2028 dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi berdasarkan pencapaian target kinerja tertentu. Perpanjangan kontrak ini menjadi bukti kepercayaan klub terhadap kemampuan Flick dalam mempertahankan prestasi dan memberikan stabilitas penting bagi proyek olahraga Barcelona ke depan. Kontrak sebelumnya Flick sebenarnya berakhir pada 2027, namun dengan perjanjian baru ini masa baktinya diperpanjang 1 tahun lagi, bahkan berpotensi hingga 2029. Kesepakatan tersebut terjadi setelah serangkaian pertemuan intensif yang melibatkan agen Flick, Pini Zahavi, serta Direktur Olahraga Barcelona, Deco. Zahavi yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden Joan Laporta memimpin pembicaraan yang berjalan mulus dan menghasilkan kesepakatan finansial serta teknis yang disepakati oleh semua pihak. Klub sudah merencanakan perpanjangan ini sejak April lalu sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mendukung masa jabatan baru Laporta yang dimulai 1 Juli. Stabilitas kepelatihan dianggap vital untuk menjaga pertumbuhan dan konsistensi performa Blaugrana. Presiden sementara Barcelona, Rafa Yuste, menyatakan bahwa pengumuman resmi terkait perpanjangan kontrak Flick akan segera dilakukan. Yuste menegaskan bahwa Flick sangat bahagia dan telah beradaptasi dengan baik di klub serta kota Barcelona. Perpanjangan kontrak ini akan sangat sederhana, orang-orang melihat bahwa dia sangat bahagia di Barcelona, dia telah beradaptasi dengan sangat baik di klub ini. Meski perpanjangan kontrak telah disepakati, pengumuman resmi sengaja ditunda karena Flick masih fokus membawa Barcelona mencapai target ambisius musim ini, yaitu meraih 100 poin dan 100 gol di La Liga.